Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Dinpititi Channel. Sekarang tanggal 11 bulan 12 2021 jam 1 malam. Di video sebelumnya saya sudah menjabarkan cara mengatasi RTO atau request timeout pada jaringan LAN di komputer CR radiografi merek Fuji ya. Nah, pada malam hari ini saya akan mencoba lagi mempersingkat dan memperjelaskan bagaimana cara menghubungkan komputer CR ke komputer workstation. Komputer workstation itu bisa laptop pribadi, bisa komputer biasa. Ini komputer biasa nih. Tugasnya komputer workstation itu adalah mengelola gambar. Jadi komputer sana setelah dilakukan foto, nanti dikirim dari komputer sana ke komputer workstation. Nah, komputer workstation itu udah saya bilang tadi bisa laptop pribadi, komputer pribadi, dan lain-lain. Nah, untuk memahami itu semua, saya akan tekankan sekali lagi bahwa untuk melanjutkan supaya teman-teman paham, teman-teman harus mengingat kembali pelajaran waktu SMA ya. Pelajaran tentang jaringan LAN, IP, dan WAN, wireless local area network. Pokok teman-teman harus pelajari lagi ini supaya teman-teman paham apa yang saya jelaskan ya tentang jaringan LAN ini. Atau enggak teman-teman pelajari otodidak di komputer, di internet banyak kok tentang pelajaran jaringan LAN ini, gampang banget. Seperti colokan di rumah lah, colokan cabang, sama aja. Cuman bedanya ini pakai kode, pakai alamat IP gitu ya. Teman-teman harus pelajari ini dulu agar videonya paham ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman harus sediakan software ini. Sudah saya sediakan di kolom deskripsi ya. Bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Nah, yang ketiga, kita kan pengen menghubungi komputer CR ke komputer workstation. Itu yang pertama yang kita butuhkan adalah kabelan ya. Kabelannya ini kabelannya ini harus terkoneksi. Pastikan tidak ada masalah ya. Pastikan terhubung ya. Ini maaf teman-teman, saya pengen mempersingkat aja. Saya pakai HP, udah nggak pakai OBS Studio lagi, supaya teman-teman paham ya. Ini juga videonya nggak akan lebih dari 15 menit, tergantung kondisi dari softwarenya nanti installingnya. Kita cek dulu di bagian router, bagian switching ya, bagian switching. Nih, bagian switching. Pokoknya harus dalam keadaan fit ya, keadaan baik. Terus untuk colokan LAN di komputer CR itu ada 2. Yang ini 1 ya, yang ini 1. Colokan kabel LAN di komputer CR ada 2. Yang ini 1, terus yang ini 1. Dengan menambahkan adapter nih ya, USB LAN. Ini colokan USB. Nah, di sini 1. Semuanya terhubung, ujungnya ini terhubung ke sini. Terus yang ini juga terhubung ke switching. Switching itu colokan cabang ya. Ya. Itu yang ketiga. Kita balik lagi ke komputer. Yang keempat, kita harus pastikan komputer ini bisa memanggil si komputer sana.
komputer sana, komputer CR bisa memanggil komputer ini. Ya, dengan cara kita harus tahu alamat IP address-nya ini apa. Ya, kita harus tahu. Caranya kita cek dulu. Nih, start, tahan ya start, terus klik R. Ya. Nah, terus ketik di situ cmd, terus enter. Nah, di sini kita tulisin ipconfig. Nah, itulah IP address yang alamat IP address-nya komputer ini ya. 10.10.5.11.2 ya. Gateway-nya ini ya 10.10.5.1 ya. Berarti IP address-nya 10.10, diingat ya. Ini IP address-nya 10.10.5.112 ya. Udah dapat nih IP address-nya ini. Terus kita cek juga IP address-nya ini. IP address-nya komputer CR. Karena colokan LAN-nya ada 2 nih ya. Colokan LAN yang ini 1, terus LAN ini 1 juga. Jadi LAN-nya ada 2. Yang berarti adapter LAN-nya juga ada 2. Ya, yang tadi yang USB putih itu dan yang dicolokin langsung ke mainboard. Ya, mainboard dari PC itu. Berarti karena adapternya ada 2, IP address-nya juga akan ada 2. Nah, kita ngeceknya gimana? Sama aja. Nah, ini software-nya kita matikan dulu aja. Caranya, ini software dari CR ya, alatnya. Ini software bawaannya. Klik ini, kita minimize, terus klik user utility, terus klik OK. Kita minimize dulu. Nah, cara meminimize-nya si software ini dengan cara klik user utility. Kayaknya akan lebih dari 15 menit karena banyak sekali prosesnya. Ini tadi yang keempat ya. Nah, ini diminimizein aja. Caranya tahan tombol shift terus klik terminate. Nah, udah minimize tuh. Berarti kita bisa ngotak-atik si IP address-nya. Ada 2 cara untuk mengecek alamat IP address-nya si komputer CR ini. 2 adapter, 2 kabelan yang dicolokin dalam satu CPU. Berarti kan ada 2 IP address. Sama aja, kita masuk ke cmd, ketik ipconfig. Nah, kan IP address-nya ada 2. Nah, untuk mengetahui IP address mana yang dipakai untuk si alat dan IP address mana yang dipakai untuk si komputer depan atau komputer shares gitu ya. Kita bisa lihat dari ini ya, dari jenisnya ya. Jadi dari tipe IP address-nya. Ini kan agak unik nih. IP address-nya 92929292. Biasanya di komputer CR, di alat CR-nya itu ada IP address. Nah, IP address-nya ini 192.192.193. Terus yang ini IP address-nya 192.192.192.194. Ini 193, ini 194 ya. Ngehubunginya pakai kabelan. Nih. Kabelan ngubunginya ke switching. Ya, ke switching. Numpuk di situ semua.
Nah, berarti yang ini 192.192.192 ini IP address yang khusus diperuntukkan untuk si alat siarnya itu. Jadi yang ini jangan diotak-atik ya. Berarti IP address-nya yang pertama adalah 192.192.192. Terus IP address-nya yang kedua itu adalah 10.10.579. Ya, kita udah dapat nih. Cara ngecek yang kedua adalah, tadi ini kan cek yang pertama, cara ngecek yang pertama. Nih cara ngecek yang kedua, kita klik Open Network and Sharing Center. Terus klik change adapter. Nah, kan udah bilang pasti ada 2 adapter karena colokan LAN-nya yang di CPU-nya ada 2. Kita pengen tahu yang adapter LAN yang khusus untuk mesin CR itu yang mana. Tinggal kita cek properties, terus klik yang Internet Protocol version 4, terus klik properties. Nah, kalau 192.192.192 ini adalah jenis atau tipenya IP address yang khusus untuk alat CR, komputer adregrafi. Jadi ini jangan diotak-atik ya. Ini jangan diotak-atik. Yang ini. Nah, ini yang boleh diotak-atik nih. Ya, ini boleh diotak-atik. Nah, kita udah tahu. Sekarang kita manggil si komputer sana dengan cara kita ping alamat IP address-nya di komputer sana, komputer pertama tadi ya, atau komputer workstation, terus 12 kalau nggak salah. Nah, kalau reply from ini saya kasih dasar dulu ya tentang ilmu jaringan LAN yang sudah saya pelajari waktu SMA. Ya. Kalau kita ngeping ya, ketik ping 10.10.10 dari IP address-nya komputer sana. Berarti terus ada balasan dari komputer depan, komputer ini. Nah, ini ada balasannya sebanyak 32 byte. Terus TTL ini. Terus loss-nya 0% loss. Ini berarti successfully. Artinya ini successfully. Artinya ini berhasil. Berhasil dia terhubung ke komputer depan. Ya. Terus yang pertama, terus yang selanjutnya saya lupa yang berapa. Ini yang kelima kalau nggak salah. Tadi kita udah ngecek kabelannya tuh nggak ada masalah ya. Kalau misalnya kabelan bermasalah tuh seperti ini. Saya coba manggil atau ngeping alamat address dari komputer yang ada di ruangan IT. Kebetulan komputernya lagi mati ya. Saya masih ingat 168.101.10. Nih. Nah, ini kan RTO nih. Ini menandakan komputer dengan IP address yang segini, komputer dengan IP address 198.168.201.10, kalau dia ada tulisan request timeout, berarti si komputer itu tidak membalas dari pingan komputer ini gitu loh. Berarti ada masalah di kabelannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, komputernya sedang tidak nyala atau komputernya dimatikan. Ya. Ini perbedaannya. Kalau ini successfully, kalau ada tulisan reply from ini pasti successfully. Terus kalau RTO ini,
request timeout, berarti komputernya nggak membalas atau kabelannya ada yang putus ke komputer yang memiliki alamat address ini. Gitu ya. Mungkin segitu teman-teman udah paham. Pokok syarat keempat itu ini, kalian harus sudah pastikan alamat IP address tujuan, entah itu laptop pribadi, entah itu komputer tujuan untuk workstation nanti, itu harus mempunyai segini ya, reply prompt. Udah, ini udah aman. Terus kita masuk ke settingan. Ini ya, ini softwarenya masih tentang software ya. Ini kita masuk ke software sekarang. Tadi 4 tentang kabelan udah, sekarang nomor 5. Yang kelima adalah tentang software. Ini saya nggak ngerti, ini software bawaan dari Fuji Film ya. Saya nggak mau otak-atik juga. Ini dari Fuji Film. Ini software bawaannya. Kenapa saya bisa tahu? Karena ya vendornya sendiri yang ngasih tahu saya. Terus untuk ngubah IP address-nya tuh di sini, IP address tujuan. Kita buka. Nah, nanti save to configuration, klik, terus klik di bagian sini network config ya, terus masuk ke all order, terus masuk pak. Ini ya, pak. Ini bagian pak. Terus ubah. Tadi alamat komputer kita adalah 12 10 5 12 ya. Terus klik apply. Nah, terus klik close. Terus ini save configuration, dia nanya yes. Nah, untuk mastiin loh komputer yang mempunyai IP address 112, kita bisa cek ping tuh, terkoneksi kan, terkoneksi dia. Terus kita verifikasi connection. Nah, di verification was sukses chat katanya, successfully lah. Kita ping lagi. Nah, ini saya jelasin lagi ya, saya tekankan lagi. Ini alamat IP address laptop pribadi kita, workstation komputer kita, yang bukan alamat IP address komputer ini. Komputer ini kita udah cek tadi kan ada 2 adapter. IP address-nya 192 sampai 4 kali. Terus ada satu lagi adapternya, itu yang terakhirnya 79. Itu beda banget. Nah, ketika kita coba ping ke alamat IP address tujuan, alamat IP address laptop pribadi kita ataupun komputer pribadi kita ataupun komputer workstation, dia mereply atau TTL terus no loss. Ini artinya successfully, yang berarti komputer ini sudah terhubung ke komputer workstation. Ini udah aman, sudah selesai, tinggal kita nyalakan lagi. Ini close aja, tinggal kita nyalakan lagi ya. Ini sekalian nunggu, ini agak lama sih loading software dari Fuji Film ini software dari CR ya. Sekarang kita balik ke komputer ini. Sembari menunggu loading sana, kita masih di tahap kelima, yaitu software. Teman-teman bisa download ini di kolom deskripsi. Terus install aja yang ini, iQView ya. Ini yang versi ini. Pokoknya install yang versi 2014 ini. Kenapa saya mau yang 2014? Karena versi yang itu bisa di crack. Jadi ketika dia udah selesai masa trialnya, kita bisa crack. Ini agak lama nih. Install aja, next.
Ini software IQView ini dia menghubungkan komputer CR ke komputer pribadi kita ataupun komputer workstation ya. Ada banyak juga sih selain ini. Cuman yang saya tahu IQView. Nah, ini kan 2 die. You have 2 die lab to evaluation. Ini bisa kita crack teman-teman. Nanti teman-teman bisa download ini di kolom deskripsi. Nah, ini kan udah nongol nih. Nah, tadi pada saat kita masukin ini, defaultnya udah 104 ya. Terus ID-nya kita masukin IQ server, terus escape. Nah, di sini ini belum 100% selesai. Kita tinggal setting bagian LAN. Ya, di com setting. Nah, di com setting terus ini kayaknya sebelumnya udah ada yang ngatur. Ini delete aja satunya, terus save. Oke, terus masuk ke di print. Ini juga ada yang ngatur nih kayaknya. Udah bawaan dari sananya. Pokoknya yang selain 9292 ini dihapus saja. Ini udah sip. Oke. Nah, ini kan masih kosong nih, kan. Kita coba lihat di servernya apakah running ya. Terus kita coba manggil IP address-nya komputer sana dengan cara buka CMD, ketik ping alamat IP address-nya komputer CR itu yang nomor 2 ya, 10 5 79. Nah, ini berhasil ya. Berarti komputer sana successfully merespon dari komputer ini. Nah, ini berarti udah aman. Kita coba sekarang ngirim file di com-nya. Ini apa nih? Close aja. Kita kirim file di com. Ini ada banyak file di com nih. Kita coba. Semuanya aja. Kita kirim ke IQ server. Nah, kita lihat apakah masuk ke sini. Masuk teman-teman, cuman dia agak lelet. Dia berhasil masuk. Tuh, download. Dia agak lelet ya. Tuh, masuk dia. Yeay. Tadi ada berapa banyak saya blok tadi ya? Tuh, sebanyak itu. Berapa list itu? Ada 20 kayaknya. Kita tunggu aja. Tuh. Ada banyak tadi. Memang dia agak lelet. Tuh. Ini list pasiennya nih. Itu ibaratkan baskom. Dia ngalirin air itu umpamanya list pasien ini, terus ditampung oleh si komputer ini. Masuk ke sini dia. Oh, keren kan? Kita tunggu sampai selesai. Tuh, nongol lagi. Agak lelet. Kecepatannya cuma 571 KB. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi, cuman karena si komputer itu punya 2 colokan LAN. Adapter LAN yang warna putih itu, yang USB itu tidak cepat. Spesifikasinya nggak terlalu bagus, jadi lelet dia. Bagusnya colokan langsung ke mainboard.
ini udah selesai. Gampang banget caranya. Gampang banget caranya. Asal teman-teman paham ini, pelajaran ini, pasti teman-teman pernah diajari waktu SMA. Pasti teman-teman akan paham apa yang saya jelasin dari awal tadi. Ya, udah selesai. Itu masih tanda panah ya. Masih tanda panah tuh. Kalau udah selesai tanda panahnya hilang. Tanda panahnya hilang kalau udah selesai. Ini dia masih ngirim file-filenya ini. Soalnya gambar ini, coba kita buka satu ya. Ini gambar ini, satu gambar aja itu sekitar 7 MB. Ada yang sekitar 20 MB. Makanya agak lelet ya. Filenya gede-gede. Tuh, masih tanda panah ya. Dan di komputer ini list-list pasiennya masih nambah terus. Teman-teman bisa lihat ada tanda-tanda pemasukan data tuh. Download, D itu maksudnya download ya. Itu upload. Ini kayaknya banyak nih fotonya, makanya lama. Satu foto aja itu 5 MB. Ya, sudah selesai. Tanda panahnya udah hilang ya. Tuh, notifikasi tanda panahnya udah hilang. Yang berarti tadi yang saya blok semua ini, nama pasiennya, list-list pasiennya, sudah masuk ke komputer ini. Begitu dia cara menghubungkan komputer CR ke komputer workstation. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jika kalian suka dengan video ini, like, dan nantikan video saya selanjutnya.